warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore sahabat dan teman-teman Marhen TV Indonesia. Saya beserta kru Marhen TV hari ini berangkat ke Bantul, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Kami dari Lampung meluncur ke Bantul hanya untuk mengungkap fakta sejarah tentang perjalanan PDI Perjuangan Lampung. Dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, hari ini kami tidak sia-sia datang dari Lampung ke Yogyakarta dan bertemu dengan Bapak Gatot Suranto. Bahwa beliau ini adalah pelaku sejarah, tokoh dari PDI, PDI Pro Mega sampai menjadi PDI Perjuangan. Apa kabar Pak Gatot? Baik-baik saja. Terima kasih banyak karena saya dikunjungi rekan-rekan dari Marhen. Ya, dari Marhen TV, Pak. Marhen TV. Ya. Jadi kami sengaja datang dari Lampung, Pak. Perjalanan kami sudah sejak 2 hari yang lalu dan kami meluncur ke Kabupaten Bantul, Yogyakarta ini hanya untuk bertemu dengan Pak Gatot Suranto. Kita akan kupas dan bincang-bincang tentang perjalanan PDI Perjuangan Lampung. Pada saat itu Pak, tahun berapa Bapak bergabung dengan PDI Pak sebelum menjadi PDI Perjuangan? Sebetulnya saya Karena status Bapak adalah seorang militer. militer ya. Betul. Kok berani-beraninya bergabung ke PDI? Jadi ini sejarah ya. Iya, ya. Dulu pertama kali saya di Lampung tahun 80 sekian. Yopi datang terus. Yopi, Sambolo dan anak-anak pemuda Marhen ngajak saya masuk ke PDI. Zaman dulu PDI. Jadi saya bilang sama Yopi sama rekan-rekan lainnya, nunggu pensiun dulu lah. Sabar, tetap saya dukung itu. Karena apa? KKO ndak ada sejarahnya, itu bukannya orang ini. Pasti ke demokrasi. Karena KKO adalah tentara pengawal Bung Karno, Ya. yang setia dengan Bung Karno. Nah, dulu KKO memang disukai Bung Karno. Ya. Kemana saja tugas ke luar negeri tetap KKO. Setelah Soeharto itu baru digabung-gabung semua. Ya toh. Dulu saya habis gitu saya pensiun. Pensiun saya jebur. Ya sebelumnya masih belum pensiun lah. Masih apa itu ya? Bapak pensiun dini ya dulu ya? Bukan pensiun asli. Oh, gitu. Jadi saya sudah masih aktif, saya masuk ke DPC dulu. Di DPC saya dijadikan apa? Itu bagian itu dipercap. Oh, Jadi saya di Dewan DPC Pertimbangan. Dewan Pertimbangan. Itu saya, Pak Parman, Pak Halimi, Effendi, Arifin sama Fran Suparto. Ini yang 3 itu sudah meninggal. Tinggal saya sama Pak Parman. Pak Parman itu dulu ini punya Pak Parman masih hidup? masih hidup. Oke. Di Talang Padang, tidak salah, jadi lurah apa pada sana. Iya. Beliau dulu tukang minjami mobil. Kalau kita angkutan kemana tidak ada, mobil Blora itu bis. Karena dia orang Blora, bisnya itu bis Blora. Jurusan Kota Agung, Tanjung Karang. Nah, saya di situ, terus saya membentengi di DPC, termasuk dulu zamannya sebelum Atida, Pak Solikin dulu. Pak Solikin sebelum Bu Sri Atida. Ya, oke. itu sekretarisnya Damiri. Pak Damiri. Ya, Iya betul. Malik. Setelah gitu ada perubahan, Atida jadi DPC, terus Pak Sarman menjadi sekretarisnya. Termasuk Tarmuji masuk di situ. Banyak kawan-kawan masuklah jadi sana. Hanya yang di Dipercap saya. Setelah saya pikir-pikir, kantor DPD kok tidak DPD tidak ada. Berkedudukan di tempat Pak Alamin. Di sana ada Mbak Nur Hasana, ada ini dulu pada waktu itu di depan kalau mau nemui harus melalui Mbak Nur Hasana dulu. Nah itu. Akhirnya saya timbul pikiran kita akan merebut DPD. Jadi seluruh DPD PDI saat itu. DPD PDI. Jadi
kawan-kawan yang dari Satgas saya, dulu Satgas saya namanya kan Wanoro Seto. Wanoro Seto itu kan Itu Satgas yang membentuk Bapak itu ya? saya. Oke. Wanoro Seto itu kan dari Hanoman yang suka membela kebenaran, kejujuran dan keadilan. Maka tak buat simbol. Oh, Nah, itu di baret ini dulu. iya, iya. Nah, Dan itu Bapak yang membiayai semua? iya. Mulai dari seragam dan atribut Dan Satgas? kalau baju-baju saya, baret belum ada yang jual, terpaksa yang pensiun saya mintai. Sepatu saya mintai, Oh, kasihkan teman-teman anak-anak. KKO Ya. itu dimintain Saya baretnya purnawiran demi untuk, KKO dulu. demi untuk menyeragamkan Satgas PDI pada saat itu. Betul. Termasuk Tarmuji jadi Iya. Sanusi jadi Satgas itu Oke. semua. Iya. Anak saya Wahyu, terus banyaklah anak-anak itu. Setelah gitu baru kita ngadakan perebutan itu DPD. Oke. Memang semua tak nyarter mobil, Hmm. tak suruh habis itu taruh tinggal pergi. Jadi dulu yang diambil alih itu adalah DPD PDI di bawah PDI versi Kongres Medan ya? Ya, betul. Oke, lalu Itu dulu ketua DPD Lampung kan Rifki. Rifki. Tak genjot. Oke. Genjot mereka kabur semua. Iya. Saya duduki di situ. Jadi diduduki oleh Bapak yang memimpin pasukan untuk Pasukan, membela PDI Pro Mega. Ya betul. Oke. Kita ya. rebut untuk Promega itu. Siap. Setelah kerebut, baru Pak Alamin Kraeng semua dipanggil. Mm-mm. Pak sudah aman. Mm-mm. Nah, di situ ada Oh, dari. jadi Bapak yang merebut kantor dulu. Lah iya. Pertama siapa kalau tidak saya? Iya, Pak. Iya, Pak. Tapi saya tidak mau ngomong, biarkan Iya. aja apa adanya lah. Iya. Orang mau ini silahkan. Tapi kenyataannya seperti yang berdarah-darah, yang sebetulnya itu Timin. Pak Timin Timin tukang becak panjang ada di situ. masih hidup beliau. Masih. Sama Husni. Husni tangannya mecah kaca itu membuka pintu. Dan masih beliau. ada Pak Usni? Masih semua. Baik, nanti saya akan coba cari, Pak. Ya. Kalau Pak Timin itu ada di di mangkal di apa tuh? Hmm. Di Pasar Panjang. Hmm. Nah, tukang becak Timin itu ada. Baik, baik. Sutris ada dulu. Semua orang-orang tukang becak tak kerakan. Nah itu. Setelah udah kerebut, rapat di situ, pembentukan anggota DPD. Saya tetap diambil Pak Alamin menjadikan ketua Satgas Provinsi. Bapak. Oke, Ya. Bapak menjadi ketua Satgas Provinsi. Ya. Oke. Nah, setelah gitu Komandan Satgas Provinsi. komandan Satgas Provinsi. Oke. Setelah gitu kita jalan kemana-mana sama Pak Alamin. Bukan seperti DPD sekarang, Hmm. nongkrong aja. Kalau dulu Hmm. rutenya dari Lampung Selatan, Lampung Timur, itu tiap ada terus keliling terus sampai Lampung Barat tempat Moklis. Oh, Di sana dulu ada Agus Satimanto, tidak salah. dan jalannya Nah, masih sini. jelek sekali. Jelek Daerah sekali itu. masih, termasuk Pak Irwan Sarip itu yang bawa saya karena saya mobil saya tidak kuat dulu. Oh, Dia panter Irwan Sarip sama oke. ibu sekarang dua-duanya ada meninggal. Nah itu. Pak Gatot, setahu saya dulu kan Pak Gatot itu kan kaya raya, Pak, punya mobil banyak dulu itu, Betul. bahkan punya bis dulu, Pak ya. Sekarang habis demi untuk menghidupi PDI Perjuangan. Kalau Ya. tidak salah dulu itu ketika kongres di Bali, Pak, yang dari PDI menjadi PDI Perjuangan Betul. atau kongres pertama, Ya. itu Bapak memberangkatkan sebegitu banyaknya kader ke Bali dengan biaya Bapak sendiri. Betul, dengan biaya saya. Itu gimana Jadi ceritanya, satu Pak? tiap-tiap ranting Ya. saya ambil 3 orang. Setiap ranting 3 Ya, orang. jadi kecamatan Panjang Ya. itu semua tiap ranting 3 orang. Hmm. Jadi kalau yang enggak ini anaknya boleh dibawa. Hmm. Makan tidur saya. Karena mereka kasihan sama saya bilang ngerokok segala itu nanti sendiri-sendiri. Tapi kalau makan saya ini, ya ada begitu anak-anak itu. Tetap dia bayari sekalian, Pak. Oke, enggak masalah. Karena niat saya itu yaitu mau ngalahkan itu tadi. Saya ingat waktu kampanye PDI dulu itu, Pak. Itu kan Bapak pakai mobil, pintunya diperotoli, Ya. dilepas Betul. demi untuk kampanye itu, Ya Pak. betul, semua ya panter-panter ya setik dan sebagainya. Itu sudah Lepas PDI itu. Perjuangan atau PDI Perjuangan yang kampanye 99, Pak ya? Ya
yang dari anu itu Ya dari setelah Bali. setelah Kongres Bali, Ya. lalu kita masuk ke tahap pemilu tahun 1999 itu. Betul. Itu yang mobil Bapak kerahkan, kendaraan Bapak semua yang Bapak miliki Bapak kerahkan di jalan. Itu sampai pintunya dilepasi itu untuk Betul. kampanye itu, Pak ya. Ya, karena apa? Saya lihat di Bali kok hebat sekali. Iya. Jadi tidak perlu susuan, lepas ikuti Bali. Saya Iya, bilang iya, gitu iya. dulu. Iya, iya, iya. Karena untuk ini kan, Iya. maka setelah pulang dari Bali, Iya. dulu yang nyiptakan itu dulu orang Bali, malahan Pak siapa itu yang dan dulu tak akui memang anak-anak dulu kan tanpa pamrih, sepertinya si Cerius Martua Basa, Almarhum. almarhum. Itu kalau mau jadi kader militan semua, ibaratnya mau jadi PAC semua, harus bisa pidato. Ya, betul. Kalau nggak bisa pidato, nggak usah. Itu si Cerius. Ya. Betul-betul hebat, tak Jadi akui memang. betul-betul SDM-nya digembleng kader-kader itu, Pak ya. Itu Cerius Martua Basa. Oke. Seperti Pak Samsul Hadi. Iya, Pak Dari Samsul, sana, tulang itu bawang dulu. barat. Ya. Ya. Saya ke sana sama Pak Alamin Kraeng. Hmm. Pokoknya satu DPD lah. Hmm. Dulu pada waktu itu ada Arifin Soekarno, dan ninggal Ya. Pak Prayit Dutalusi. Kalau Pak Prayit itu dulu tidak ini ya, ikut berjuang, tapi hanya nyaple keuangan terus. Pak Prayit. Gitu, Brad, yang punya Hotel Lucy. Oh iya, betul Itu. betul. Itu Ayahnya, nyaple. iya betul Ya. betul Pak Prayit ya. Ya. Saya ingat. Itu Pak Prayit itu. Pak, apa yang mau Bapak pesankan untuk kader PDI Perjuangan khususnya di Lampung, Pak? Apa yang mau Bapak sampaikan kepada mereka? Pesan Bapak untuk mereka, untuk membangkitkan semangat perjuangan, Ya, pesan menjaga saya. ideologinya. Pesan saya kepada rekan-rekan semua yang PD militan-militan, jangan sampai tergoyah dengan apapun. Tetap harus menjadi kader yang militan. Keduanya, kalau bisa, kita betul-betul ingin masuk ke DPD. Seperti kawan-kawan yang lama ini, jangan sampai dibuang. Anak-anak muda yang dulu ikut berjuang, harus masuklah di sana. Jangan sampai ini bagaimana caranya harus bisa jadi anggota DPD atau DPC, karena mereka juga berjuang. Sedangkan saya sendiri dulu mau jadi dewan, nggak saya pikir saya tidak mungkin jadi, saya bilang. Ya. Tapi saya kepingin itu, tahu Tuhan itu memang adil, saya jadi dewan. Maka saya tidak mau 2 kali atau 3 kali, karena saya lihat Golkar ini itu ada yang 5 kali, ada yang 6 kali jadi dewan. Nah terus kader-kader lainnya bagaimana? Ya. Yang ikut berjuang, jangan sampai kader-kader kita itu dibuang begitu saja, kan sakit hati. Oke. Nah, itu. Jadi Bapak justru yang membatasi diri, cukup 1 periode saja. Iya betul. Jadi Bapak memberikan kesempatan kepada kader yang lain Yang untuk juga muda-muda yang ikut untuk ini. juga naik menjadi anggota legislatif, Betul, merasakan menjadi pejabat publik. betul. Oke. Jarang loh Pak yang seperti itu, Pak. Saya tuh Saat memang ini. cita-cita saya gitu, hanya kita itu supaya PDI besar, ndak ini, ndak seperti partai-partai lain cepat bubar seperti ini. Kita harus itu jaga betul PDI Perjuangan sampai ayat lah kalau bisa. Gitu. Bapak kok sepertinya membela Bu Mega kok sampai seperti itunya, Pak. Kenapa? Alasannya apa sih, Pak? Alasannya putrinya Bung Karno. Oh. Karena Bung Karno dulu betul-betul sama KKO itu betul-betul ngakui betul bahwa dunia internasional kan KKO diakui juga. Iya. Oke, Pak. Terus melihat politik PDI Perjuangan Lampung saat ini seperti apa, Pak? Maka itu saya lihat politik di Lampung kayak gini ini, saya istirahat dulu ke Bantul karena pikiran saya ada jadi menenangkan diri. Saya pikir ke sana ke rumah pada sambat begini, dari mana-mana sambat begini, bingung jadi saya. Mau ini tapi tidak ada kekuatan. Nah, kalau ada kekuatan tetap saya bimbing terus. Jadi kalau kita hanya sendiri aja kita tidak kuat. Nah, gitu. Saya harapkan pada yang generasi penerus ini sekarang jangan melempem lah. Bagaimana caranya untuk memperjuangkan PDI Perjuangan kembali. Baik. Supaya disayang lagi kalau di daerah Lampung. Baik.